وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ma hukmu qassus syu'ur al-atfali ala sifati ru'usil kufar, ala sifati ru'usil kufar. Apa hukumnya memangkas rambut? Kalau halak itu kan artinya mencukur. Kalau qas artinya memangkas. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, bersabda terkait dengan masalah orang yang tahallul, yang mencukur dan memangkas rambutnya. Rasulullah mengatakan, rahimullahu al-muhallikin. Allah merahmati orang-orang yang muhallik, artinya yang mencukur seluruh kepalanya, artinya yang botak. Para sahabat bertanya, wa muqassirin, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia nggak mencukur rambutnya, nggak membotak kepalanya, tapi dia memangkas rambutnya? Jadi pangkas rambut itu kan berarti masih bersisa, walaupun pendek rambutnya, tapi dia bersisa, nggak habis. Rasulullah kembali yang kedua mengatakan, rahimallahu al-muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang membotak kepalanya. Sahabat kembali bertanya, wal muqassirin, bagaimana kalau orang yang pangkas ya Rasulullah? Kata Rasulullah yang ketiga, rahimallahu al-muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang membotak kepalanya, mencukur kepalanya. Kemudian sahabat kembali mengatakan wal muqassirin, barulah kemudian Rasulullah wal muqassirin dan muqassirin. Jadi 3:1. Ya, pahala orang yang membotak kepalanya atau mencukur seluruh rambutnya itu 3 kali lipat dibandingkan orang yang tahallul hanya dengan pangkas ataupun memangkas sebagian rambutnya. Demikian ikhwah. Nah, pertanyaan ini qaza tadi al-halak. Halak itu mencukur. Ya. Qaza itu ikhwah mencukur. Jadi bukan bukan pangkas tapi mencukur. Cukur itu ingat, cukur itu kandas dia sampai ke kulit kepala. Itu cukur namanya. Ya. Itu namanya cukur. Qaza itu cukur, bukan pangkas. Baik. Kemudian sini pertanyaannya yaitu apa hukumnya seorang memangkas rambut mirip dengan pangkasnya orang-orang kafir. Mirip dengan pangkasnya orang-orang kafir. Wa hadha su'al wajhun li fadilati Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ayadha fa ajaba qailan. Soal ini hadha soal wujjiha li fadilati wa hadhi soal wujjiha li fadilati Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ayadha fa ajaba qailan. Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lantas beliau menjawabnya, hukmu dzalika bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu faqal? Beliau mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ikhwah. Jadi secara umum ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyerupai, meniru-niru orang-orang kafir. Tidak dibolehkan ikhwah. Karena agama kita itu yang sudah tinggi, agama kita itu sudah sempurna dari mulai akidah, muamalah, ibadah, semua lini kehidupan sudah diatur dalam Islam. Jadi sudah sempurna, kita tidak perlu lagi meniru-niru agama lain. Karena kalau kita mau kemuliaan dunia dan akhirat, Islamlah yang menyajikannya. Sementara yang lain tidak ada menyajikan kemuliaan. Jadi kalau kita malah mengadopsi dari orang lain,
Berarti kita memburukkan diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kebijakan, kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Itu ikhwah. Jadi kita nggak perlu mengadopsi dari yang lain-lain. Islam sudah komplit, universal, sempurna. Tidak ada agama seperti agama Islam. Makanya kalau ada orang yang mencari agama lain, inna dinallahi indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu Islam. Wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti agama selain Islam maka gak akan diterima dari dia, dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Gimana yang gak rugi? Islam itu bagus, malah dia cari dari yang lain. Kenapa gak ambil dari Islam? Dari semua lini kehidupan ada, pendidikan ada, semua diatur ikhwah. Semua diatur, pakaian, kehidupan, baru kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Apalagi bagaimana cara mendidik, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana menjadi pemimpin. Itu semua diatur dalam Islam. Kenapa kita mengambil teori-teori yang lain? Dalam Islam ada, ini agama Allah, Allah turunkan, sudah sempurna. Kalau kita mengambil dari yang lain, itu namanya sama seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada perkataan Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin menukar sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk dengan yang baik? Jadi Islam sudah baik, kenapa kok harus tukar-tukar dengan yang lain? Makanya konsep dalam Islam itu tidak boleh meniru-niru agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Demikian ikhwah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum." Kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk ke lubang biawak. Ikhwah, lubang biawak itu enggak ada yang enak, enggak ada yang nyaman. Lubang biawak sempit, lubang biawak itu gelap, lubang biawak itu lembab, lubang biawak itu pasti bau. Tapi begitu pun kaum muslimin ada yang ikut masuk ke dalamnya. Kalau orang kafir masuk ke dalam lubang biawak, dia pun ada yang ikut. Saking dia sukanya melatahi dan meniru-niru orang kafir. Dan ini wakenya, inilah realitanya. Demikian ikhwah. Seperti Islam mengajarkan kaum muslimah kita untuk memakai pakaian yang longgar, tidak boleh ketat, ya kan? Tidak transparan. Tapi ternyata masih banyak kaum muslimah kita itu yang keluar rumahnya pakai celana jeans dan ketat. Wong makainya saja sudah susah. Kadang-kadang kakinya harus dilapisi dengan plastik kresek supaya untuk memasukkan, supaya bisa masuk. Untuk masuk telapak kakinya susah. Begitu masuk paha ditarik-tarik. Demikian susah. Wong pakaian muslimah itu mudah, ya kan? Masukkan kepala, masukkan dua tangan, lepas, set, sudah deh. Mudahnya, kenapa enggak usah pakai ditarik-tarik. Begitu mau dibuka saja, minta lepas harus dua orang, satu narik, satu nahan. Itu ikhwah. Jadi ini kan Islam kita, agama kita sudah mulia ikhwah. Enggak usah cari-cari yang lain. Di dalam Islam sudah mulia, semua komplit mulia, membuat kita mulia. Tidak hanya dunia tapi akhirat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sudah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Demikian ikhwah. Makanya tidak boleh kita meniru orang kafir. Konsep dasarnya nggak boleh meniru orang kafir. Makanya banyak ikhwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah ataupun tidak menerima suatu ide jika memang ada menyerupai agama lain. Seperti ikhwah rahimanallahu iyyakum, seperti adzan. Ya, seperti adzan. Pada dasarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika para sahabat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, yaitu untuk berembuk ini bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat. Itulah perembukannya. Yang satu mengatakan udahlah kita tiup trompet. Satu lagi mengatakan kita hidupkan lonceng, kita pukul lonceng. Yang satu mengatakan kita bakar sesuatu sehingga asapnya kelihatan. Kalau sudah terlihat asap maka orang kaum muslimin berkumpul. Ini tiga-tiganya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu trompet itu kan hada amrun Yahud, kata Rasulullah, ini orang Yahudi punya kerjaan. Yang satu lonceng, hada amrun Nasoro, ini Nasoro punya kerjaan. Yang ketiga apa? Yaitu ini orang Majusi. Makanya Rasulullah SAW menolaknya. Kenapa? Menyerupai orang-orang kafir. Itu ikhwah. Jadi sampai akhirnya datang sahabat yang menceritakan tentang masalah adzan. Ingat tentang puasa puasa Asyura ya. Puasa Asyura sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di tanggal 10 itu, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha yaumun tu'adzibuhun nasara. Rasulullah, itu kan hari yang diagung-agungkan oleh orang Nasara. Artinya sahabat sepertinya Rasulullah ini kok nggak cocok dengan konsep kita, gitu. Anda memerintahkan kaum muslimin di tanggal 10, sementara tanggal 10 ini kan hari yang diagungkan oleh orang Nasrani dan mereka puasa di situ. Apa kata Rasulullah? Idza kana amul muqbil, kalau begitu tahun depan ya, sumna yaumat tasi. Kalau begitu tahun depan kita puasa di tanggal 9. Itu konsep ikhwah. Ya. Itu konsep. Nah, demikian juga masalah pangkas. Pangkas kepala tidak boleh kita meniru-niru cara model pangkasnya orang kafir. Ini termasuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Maka dia termasuk orang kafir tersebut. Ya seperti tadi itu. Ya, dia akan masuk ke lubang biawa. Atattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Kalian akan ikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kalian ikut latah masuk ke dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud dengan umat sebelumnya yaitu orang Yahudi wan Nasara wan dan Nasrani? Beliau mengatakan, faman, kalau enggak mereka ya siapa lagi? Itulah ikhwah kenyataannya. Dan itu sudah banyak kenyataannya sekarang ini. Demikian ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Fa idza qassal insanu sya'ra auladihi adz-dzukur awil inasa ala sifati ru'usil kufar fa innahu athimun. Kalau ada orang tua yang memangkas kepala anaknya, memangkas rambut anaknya, baik laki maupun perempuan, seperti model pangkasnya orang kafir, maka dia berdosa. Qala Syekhul Islam rahimahullah, mu'alliqan ala hadzal hadis, man tashabbaha biqaumin fa minhum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis man tashabbaha biqaumin fa minhum, beliau berkomentar, hadza hadis aqallu ahwali tahrim. Hadis ini minimalnya itu adalah haram. Itu minimalnya. Hadis ini minimalnya haram hukumnya. Wa in kana zahiru yaqtadi kufrul mutasyabbah bihim. Walaupun sepertinya zahirnya yaitu mengklaim bahwasanya, menyatakan bahwasanya yang mengikut itu, orang yang meniru itu menjadi kafir, menjadi kafir. Demikian. Namun ikhwah, minimal haram lah, enggak sampai kafir. Fa'al insani ayattaqiyallahu rabbah wa ayya'lama annahu mas'ulun an tarbiyati auladihi. Oleh karena itu seorang itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Takutlah dia kepada Allah. Hendaklah dia tahu bahwasanya dia itu merupakan penanggung jawab dalam mendidik anaknya. Ya. Penanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Karena dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wahai orang tua, kalian itu semua merupakan
pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Termasuk kita punya anak, itu merupakan tanggung jawab kita. Ya. Mengapa seorang itu suka meniru model orang-orang kafir? Karena memang itu salah satu tanda dia sangat kagum dengan orang-orang kafir. Seolah Islam itu bukanlah satu agama yang yang komplit, atau seolah Islam itu kurang bagi dia. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi tidak dibolehkan kita meniru-niru cara model pangkasnya orang kafir. Hanya saja ya tidak berarti kalau ditiru orang kafir berarti dia termasuk haram. Enggak semua ikhwah, ya enggak semua. Seperti orang kafir pakai jaket, maka kita pakai jaket enggak boleh. Orang kafir itu pakai pakai sepatu misalnya, ya kita nggak boleh pakai sepatu, berarti ya nggak begitu ikhwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtidha Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, memberikan lebih detailnya, yaitu apabila penampilan itu ataupun suatu cara itu menjadi ciri khas seorang kafir, ciri khas orang kafir, baru nggak dibolehkan. Artinya kalau ada orang satu penampilan langsung orang ketahui ini agamanya fulan. Seperti misalnya nih, dalam Islam kan botak tidak masalah, mencukur seluruh rambut kepala nggak masalah, ya, tidak masalah. Tapi ketika dia buatkan bala 6 di sini, dibuat titik-titik di sini di kepalanya, ya, yang ini masyhur adalah solin itu Buddha, maka nggak dibolehkan, ya. Nggak dibolehkan karena itu menjadi ciri khas. Demikian. Atau dia berpakaian seperti pakaiannya orang Buddha, padahal memang menutup aurat, ya. Menutup aurat itu yang pakai kuning kunyit, ya kan. Sebenarnya ya kalau seorang memakai seperti itu, seperti gaya orangnya biksu Buddha itu, ya dia kan menutup aurat. Pada prinsip dasarnya nggak ada masalah, tapi karena itu ciri khas mereka, cara berpakaian seperti itu ciri khas mereka, potongan pakaian seperti itu ciri khas mereka, warnanya juga warna ciri khas mereka, maka kita menjadi tidak boleh mengikuti cara seperti itu, karena itu masih merupakan ciri khas mereka, ciri khas agama tertentu, maka nggak dibolehkan. Hanya saja kalau sudah tidak menjadi ciri khas, ya, tidak menjadi ciri khas, seperti apa, jaket misalnya, atau pantalon, orang Arab bilang bantalon pants, yang celana yang bisa kita pakai, ini kan sebenarnya dari Eropa, ya. Kalau untuk orang Indonesia malah celananya itu ya celana yang pakai tali kolor itu aja, ya kan, tidak ada pakai resleting, tidak ada pakai pinggang, tidak ada tempat tali pinggang, tidak ada tidak ada kantong di kiri kanan dan di belakang, tidak ada ikhwah. Demikian, ini dari Eropa modelnya. Tapi karena itu tidak menjadi ciri khas seorang muslim, maka nggak dibolehkan. Maka sudah tidak termasuk dalam hukum ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi ingat bahwasanya apabila itu masih menjadi ciri khas mereka, maka tidak dibolehkan kaum muslimin menirunya. Allahu a'lam bishawab. Termasuk mungkin inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya.